Shalom, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat bergabung kembali dalam program Bekal Hari. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan semua kembali pagi hari ini. Program Bekal Hari ini adalah program Saat Teduh Setiap Hari yang berisi firman Tuhan jam 6 pagi dari Senin sampai Jumat, yang saya percaya bisa memperlengkapi Anda untuk menghadapi kehidupan karir, bisnis, keuangan, keluarga, dan pelayanan Anda. Terima kasih buat rekan-rekan yang baru pertama kali mendengarkan program hari ini. Saya juga merasa terhormat, merasa senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semua di ruang ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Glorious Rest. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan rindu supaya hidup kami penuh dengan kemenangan, penuh dengan kehidupan yang bersukacita, kehidupan yang tetap percaya kepada Tuhan walaupun kondisi tidak menyenangkan, kondisi sulit Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang rindu supaya kami semua bisa mengalami kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, keluar biasaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menikmati itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun kondisi saat ini tidak menyenangkan, kondisi sulit, kondisi mungkin orang katakan susah Tuhan, tidak memiliki harapan, tapi kami percaya di dalam Tuhan kami memiliki harapan yang besar Tuhan. Kami memiliki keluar biasaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu menyerah, kami tidak perlu berputus asa, kami tidak perlu bersedih, karena ada Tuhan yang beserta dengan kami, yang memberikan harapan kepada kami, yang memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan sukacita kepada kami, yang kasih-Nya tidak pernah berakhir untuk kami. Dan kami percaya penjagaan Tuhan juga tidak akan pernah berakhir untuk kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah saat ini, Roh Kudus sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami, menguatkan kami semua, untuk kami boleh mendapatkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selamat datang di program Bekal Hari semuanya. Bersyukur bisa bertemu dengan rekan-rekan semua di tempat ini. Oke, hari ini kita bicara tentang Glorious Rest. Saya ambil firmannya dari Kejadian 41 ayat 45 sampai seterusnya. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zafnat Paenah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Luar biasa ya firman Tuhan, bahwa Yusuf pada saat itu setelah dia mengalami berbagai macam kesulitan yang dia pikir dia akan disembah oleh saudara-saudaranya, dia malah turun ke sumur yang dalam, dia turun masuk ke dalam penjara yang jauh di bawah tanah, kan di penjara di sana disebutnya liang tutupan, ada di bawah tanah. Jadi dia ada di dalam seperti bunker di bawah tanah seperti itu, dan dia ada di bawah sekali, padahal dia punya mimpi ada di atas. Sangat kontras kehidupannya, tapi suatu kali Tuhan mengangkat dia, lalu tiba-tiba semuanya berubah. Hanya dalam waktu hitungan hari semuanya berubah. Tiba-tiba Yusuf sudah menjadi seorang wakil Fir'aun. Dan Fir'aun menamai dia Zafnat Paenah. Saudara, menarik juga ketika saya membaca Zafnat Paenah ini atau mencari arti Zafnat Paenah ini di Strong Bible ya, di
terjemahan Strong di Alkitab Sabda ORG, mungkin rekan-rekan juga bisa lihat. Zafnat Paena ini ternyata artinya treasure of a glorious rest. Ya. Suatu peristirahatan yang penuh dengan kemuliaan. Luar biasa, even seorang Mesir, Fir'aun, menggambarkan Yusuf seperti ada di treasure of glorious rest. Dia ada di istirahatnya yang penuh dengan kemuliaan. Dan bagaimana keadaan treasure of glorious rest itu? Keadaannya adalah luar biasa. Tanahnya mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk. Jumlah gandum seperti pasir di tepi laut. Sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena tidak terhitung banyaknya. Saudara, ini sesuatu penggambaran yang luar biasa dari glorious rest yang Tuhan janjikan kepada umat Tuhan ya. Baik di dunia ini bahkan di dunia yang akan datang. Tapi hari ini kita ingin bahas tentang dunia akan datang untuk kita semua ya. Bahwa glorious rest kita itu ada di sorga. Suatu tempat yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana indahnya ya. Dan Yusuf juga berbahagia karena menikah dan memiliki 2 orang anak. Suatu kondisi bahagia sampai dia bisa melupakan masa lalu dia yang menyakitkan. Saudara, boleh ingat frasa ini ya. Kelimpahan yang Tuhan akan berikan kepadamu di masa depan jauh lebih dahsyat dari banyaknya kesengsaraanmu di masa lalu. Kelimpahan yang Tuhan akan berikan kepadamu di masa depan jauh lebih dahsyat dari banyaknya kesengsaraanmu di masa lalu. Saudara, masalah kesengsaraan kita akan berlalu. Semuanya akan kita lupakan. Karena begitu dahsyatnya masa depan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah kondisi atau keadaan ketika kita berhasil melalui kondisi-kondisi sulit dan tidak menyerah pada mimpi yang Tuhan berikan pada kita. Kita tetap berpegang pada Tuhan meskipun harus melalui kondisi yang tidak menyenangkan bahkan menyakitkan. Tapi mungkin kita bicara ini dulu tentang sorga dulu. Besok kita akan bicarakan tentang beberapa berkat di dunia yang kita bisa lihat dari glorious rest ini. Kita bisa lihat bahwa kita akan nikmati ini di sorga suatu saat kelak. Ketika kita menghadap Allah kita. Ketika kita tetap memegang iman kita dan tidak melepaskannya. Apapun kondisi yang kita alami. Kita tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak memalingkan wajah kita daripada Tuhan. Tetap menyembah Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan seburuk apapun kondisinya. Di sorga nanti dikatakan kita beristirahat dari jerih lelah kita di dunia ini. Di dunia ini memang kita berjerih lelah. Kita harus akui bahwa dunia ini memang tidak menawarkan sesuatu yang baik kepada manusia. 2 Korintus 5 ayat 4 katakan, selama masih diam dalam kemah ini, dalam tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Beratnya tekanan bahkan dalam bahasa aslinya disebut depresi. Artinya, salah satunya artinya ada depresi. Jadi kalau banyak orang mengalami depresi di dunia, itu sesuatu yang wajar. Karena firman Tuhan katakan di dunia ini kita mengalami tekanan yang begitu besar, sehingga dapat mengakibatkan depresi. Karena hidup begitu berat, karena hidup begitu sulit. Kenapa hidup begitu berat, begitu sulit? Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, semua dikutuk oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 katakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat, kutukan ini baru terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi ini bukan rencana Tuhan awalnya. Ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, Tuhan begitu luar biasa memberkati mereka. Tidak ada kesulitan, tidak ada peluh, tidak ada kesakitan di dalamnya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, semua terkena kutuk dan kita harus bersusah payah mencari rezeki seumur hidup kita. Banyak rasa sakit di dalamnya, banyak kesedihan di dalamnya. Perempuan juga terkena kutuk. Firman yang pada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Susah payah waktu mengandung dan sakit ketika melahirkan. Beberapa hari yang lalu teman kami melahirkan anak. Suaminya dicakar-cakar ya ketika proses melahirkan.
Istrinya selalu bilang, aku nggak kuat lagi, aku nggak kuat. Aku nggak bisa melahirkan seperti ini. Sesar aja, sesar. Lalu suaminya bilang, bertahan sayang, kamu bisa sayang. Lalu istrinya bilang sambil marah gitu, bukan kamu yang ngerasain, ini sakit banget. Lalu kemudian suaminya dicakar-cakar lagi ya, begitu ya. Sampai akhirnya lahirlah anak tersebut. Waktu mengandung susah payah, ada beberapa yang harus muntah-muntah dulu, menanggung beban berat di perut. Saat melahirkan pun susah payah. Kondisi dunia sudah terkutuk, dan kita masih ada di dalamnya, kita mengeluh karena beratnya tekanan, firman Tuhan katakan. Tetapi rewardnya sepadan, saudara-saudara, rekan-rekan semua, bahkan jauh melebihi rasa sakit yang pernah dirasakan. Wahyu 14 ayat 13 katakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, rekan-rekan semua, pastikan kau ada di dalam Tuhan, sehingga ketika nanti kita meninggal, kita ada di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jerih lelah ini dalam bahasa aslinya adalah kopos, artinya dipukuli, kesakitan, kelelahan, penggambaran yang tepat dari kondisi manusia di dunia saat ini. Kita terus-menerus mengalami hantaman, bangkit, dihantam lagi, bangkit lagi, dihantam lagi. Kita mengalami banyak kesakitan, kita lelah dan berbagai kondisi yang tidak mengenakan lainnya. Tapi di sorga kita boleh beristirahat dari semua jerih lelah kita tersebut. Yeremia 31 ayat 12-14 katakan, dia menggambarkan kondisi seperti ini, kondisi surga seperti ini. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak. Seperti tadi, Yusuf yang gandumnya tidak terhitung banyaknya, seperti itu surga. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan akan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Bagaimana Tuhan ingin menyukakan kita, ingin menghibur kita. Dia ingin membuat kita bahagia di surga nanti. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku, demikianlah firman Tuhan. Di surga nanti kita akan bersorak-sorak karena kebajikan Tuhan. Semua bergembira, perkabungan menjadi kegirangan. Jiwa kita puas dengan kelimpahan dan kenyang akan kebajikan Tuhan. Suatu dunia yang berbeda, sangat berbeda dengan yang kita alami saat ini. Juga digambarkan dalam Wahyu 21, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi tangis, rekan-rekan semua saudara. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada air mata, tidak ada perkabungan, ratap tangis, dan sukacita. Sorga adalah penggambaran yang luar biasa dari glorious rest kita. Kita bisa beristirahat dalam kelimpahan. Kita harus menuju ke sana, rekan-rekan, pastikan kita menuju ke sana. Kita harus mendapatkan sorga, tempat yang begitu indah. Reward, hadiah dari semua jerih lelah kita di dunia ini. Mari pegang iman kita. Dia sudah berikan tempat yang terbaik buat kita. Dia sudah janjikan tempat yang terbaik buat kita. Jangan lewatkan hadiah ini. Kita sudah menerima sorga saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yakinkan, pastikan bahwa Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah masuk ke dalam sorga. Pastikan hal itu terjadi pada rekan-rekan semua. Peganglah iman itu, terus pertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan seburuk apapun kondisi kita. Jangan salahkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah salah. Dia sedang melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam hidupmu. Apapun kondisi buruk yang Anda alami, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam hidupmu. Percayalah akan hal itu, peganglah itu. Tuhan sedang ingin melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam hidupmu. Menempellah selalu pada Yesus Tuhan kita, maka engkau akan menerima glorious rest itu di surga kelak. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini kepada Anda. Dia ingin Anda masuk ke dalam glorious rest-nya. Bertahanlah apapun kondisi Anda saat ini, seburuk apapun kelihatannya, tetaplah berpegang pada Tuhan. Pertahankan kepercayaan Anda. Jangan lepaskan diri kita dari kasih karunia Allah. Jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Kita luka, kita merasa Tuhan meninggalkan kita, lalu kita tinggalkan semuanya. Jangan sampai seperti itu. Kasih karunia tetap ada buat kita. Mari jangan jauhkan diri dari kasih karunia Tuhan.
Yang akan menderita kita, bukan Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri kita dari kasih karunia Tuhan, yang akan menderita itu kita, bukan Tuhan. Mari pastikan kita terus menempel pada Dia. Dia ingin membawa kita ke surganya. Dia ingin kita beristirahat dari jerih lelah kita. Tidak ada lagi tangisan, duka cita, dan ratap tangis. Saudara, mari lalui hari ini dengan harapan, dengan pandangan jauh ke depan bahwa surga sedang menunggu kita di depan sana. Supaya kita tetap bergairah di masa-masa sulit dan menyakitkan, dan mengetahui bahwa ada satu tempat yang indah dan penuh kemuliaan yang akan menjadi tempat peristirahatan kita kelak. Jadi apapun yang rekan-rekan alami saat ini, percayalah ada surga menanti kita di hadapan kita. Jangan takut, jangan lepaskan diri kita dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah begitu luar biasa. Dia ingin sekali engkau dipegang olehnya, engkau dirangkul olehnya. Dia ingin sekali engkau ada di dalam hadiratnya. Dia ingin sekali engkau masuk ke dalam surganya. Amin, saudara-saudara, rekan-rekan semua, apapun kondisi Anda saat ini, jangan lepaskan kasih karunia-Nya. Mungkin Tuhan bilang bahwa Dia tidak ada yang bisa melepaskan engkau dari tangan Bapa. Tapi kalau kita menjauh, kita akan sedikit menderita di dunia ini. Dia sendiri tidak akan pernah lepaskan. Dia akan mengasihi engkau, Dia akan tetap mencintai engkau. Jangan lepaskan diri saudara dari kasih karunia Allah. Surga sedang menanti Anda. Itulah glorious rest kita nanti kelak ketika kita meninggal, ketika kita bertemu dengan Bapa kita di surga. Tetapi ada glorious rest yang lain juga di dunia ini yang Tuhan janjikan kepada kita. Suatu berkat, suatu janji Tuhan bahwa ada 100 kali lipat akan diserahkan kepada Anda di dunia ini. Tapi mungkin itu kita bicarakan besok, rekan-rekan semua. Puji Tuhan, saya percaya rekan-rekan semua adalah orang-orang yang luar biasa. Ketika Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau sudah diselamatkan, engkau sudah pasti masuk ke dalam surga. Jangan lepaskan diri Anda, karena Anda adalah anak Allah yang Dia kasihi. Jangan lepaskan, jangan buat Anda menjauh dari kasih karunia Allah. Surga sudah menjadi milik Anda, peganglah itu, biarlah itu menjadi kekuatan Anda setiap harinya ketika Anda menjalani kehidupan Anda sehari-hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa buat saudara semua. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa memberkati setiap rekan-rekan semua di tempat ini. Apapun kondisi mereka saat ini, biarlah mereka memandang jauh ke depan, bahwa ada surga, ada glorious rest yang Tuhan janjikan buat mereka. Mereka sedang menikmati, mereka akan menikmati suatu berkat Tuhan yang luar biasa, satu tempat yang tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kepahitan. Tuhan, semuanya adalah berkat dan sukacita di dalamnya. Tuhan, kami berdoa, kami percaya firman Tuhan, kami percaya Tuhan akan firman Tuhan. Kami bukan orang-orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Kami percaya bahwa akan ada sorga kelak, akan ada tempat kelak di mana kami akan menuju ke sana Tuhan. Biarlah itu menjadi fokus kami, bahwa akan ada satu tempat di mana kami akan berbahagia selama-lamanya bersama dengan Engkau Tuhan. Meskipun kami sulit saat ini, biarlah kami tidak melepaskan kepercayaan kami kepada Tuhan, karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa di depan kami. Ada glorious rest buat kami Tuhan, suatu tempat yang penuh kelimpahan, penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa berkati setiap orang yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap orang yang sedang mengalami banyak tantangan di dalam pekerjaan, di dalam bisnisnya, kami berdoa supaya semuanya boleh berhasil, semuanya boleh diberkati, semuanya boleh mengalami kedahsyatan Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa COVID-19 tidak bisa menghentikan kasih Allah, tidak bisa menghentikan janji Allah di dalam hidup mereka. Janji Allah akan tetap ada buat mereka, dan itu pasti tergenapi di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan disampaikan kepada mereka, berkat Tuhan dicurahkan atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati keuangan mereka, tidak ada yang kekurangan, semua hutang dilunasi di dalam nama Yesus Tuhan. Kau yang berkati mereka, kreativitas yang daripada Tuhan diberikan kepada mereka. Untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan kuasa doa, bahwa doa itu Tuhan jawab lebih dari apa yang kami doakan dan pikiran. Kami berdoa saat ini, keluarga-keluarga dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Hati Bapa kembali kepada anaknya, hati anak kembali kepada bapaknya dan kepada ibunya. Kami percaya pemulihan keluarga sedang terjadi Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Justru karena COVID-19 ini akan ada banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan, karena banyak orang boleh berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan.
Sebelum saya tutup program ini, untuk Anda yang ragu apakah Anda sudah diselamatkan bisa masuk ke dalam surga seperti tadi saya sampaikan, Anda tidak percaya karena Anda begitu banyak dosa, Anda tidak percaya bahwa Anda bisa masuk ke dalam surga, tapi Anda begitu ingin masuk ke dalam surga, mari ikuti doa saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya orang berdosa, tapi saya ingin masuk ke dalam surga Tuhan. Saya ingin menikmati surga yang menjadi glorious rest itu buat saya. Tempat saya beristirahat dari segala jerih lelah saya. Saya ingin masuk ke dalamnya Tuhan. Karena itu ampunilah saya, ampunilah dosa-dosa saya. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku menerima Engkau Tuhan di dalam hidupku. Aku ingin Tuhan hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kalau Anda sudah mengikuti doa saya, Anda sudah diselamatkan. Bacalah Alkitab saudara, download kalau belum punya di Play Store atau App Store saudara. Berhubunganlah dengan Tuhan, binalah hubungan dengan Tuhan, karena hanya itu yang bisa membuat Anda kuat setiap harinya. Amin, puji Tuhan. Saya ingin memberkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom apa ayat atau statement atau insight atau berkat yang Anda dapatkan ketika mendengar firman Tuhan ini, boleh sampaikan di kolom chat kami, di IG kami. Lalu juga kalau ada beban doa, silakan. Kami ingin berdoa buat saudara. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari besok di jam yang sama. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberi kemenangan setiap harinya kepada Anda dalam program Bekal Hari jam 6 pagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.